warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Siska Fitriani. Saya Presilia Eka. Saya Risma Yunita. Saya Wahyu Agung Pangestu. Kami akan mempresentasikan tentang evaluasi ketentuan waris dalam Islam menggunakan ketentuan pembagian waris Islam dalam kehidupan yang terdiri dari 5 poin. Yang pertama, pengertian mewaris. Kedua, dasar-dasar hukum waris. 3. Ketentuan mewaris dalam Islam. Keempat, menerapkan syariah Islam dalam pembagian warisan. Dan yang terakhir adalah manfaat hukum waris. 1. Pengertian mewaris atau warisan. Warisan dalam bahasa Arab disebut al-mi'ras, merupakan bentuk masdar dari kata warisa, yarisu, irsan, dan mi'rasan, yang berarti perpindahannya sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Secara istilah, mewaris adalah perpindahannya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup. Baik yang ditinggalkan itu berupa harta atau uang, tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i. Ilmu tentang mewaris atau warisan disebut ilmu faraid, yaitu ilmu yang membicarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan harta warisan, yang mencakup masalah orang yang berhak menerima warisan, bagian masing-masing, dan cara melaksanakan pembagiannya, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan ketiga masalah tersebut. 2. Dasar-dasar hukum waris. Hukum waris yang pertama dari Al-Quran Surah An-Nisa ayat 7 yang artinya bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Hukum waris yang kedua yaitu hadis. Hadis yang pertama, hadis menurut Ibnu Mas'ud. Menurut Ibnu Mas'ud, Nabi SAW bersabda, pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah ia kepada manusia, dan pelajarilah Al-Faraid dan ajarkanlah ia kepada manusia. Maka sesungguhnya aku ini manusia yang akan mati, dan ilmu pun akan diangkat. Hampir saja nanti akan terjadi 2 orang berselisih tentang pembagian harta warisan dan masalahnya. Maka mereka berdua pun tidak menemukan seseorang yang memberitahukan pemecahan masalahnya kepada mereka. Hadis riwayat Ahmad. Hadis yang kedua, hadis dari Abdullah bin Am. Menurut Abdullah bin Am, Nabi Muhammad SAW bersabda, ilmu itu ada 3 macam, dan yang selain 3 macam itu sebagai tambahan saja. Ayat muhkamat, sunnah yang datang dari Nabi, dan faraid yang adil. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Dasar hukum yang terakhir yaitu posisi hukum kewarisan Islam di Indonesia. Hukum kewarisan Islam di Indonesia merujuk kepada ketentuan dalam posisi hukum Islam atau KHI. Mulai pasal 171 diatur tentang pengertian pewaris, harta warisan, dan ahli waris. Kompilasi hukum Islam merupakan kesepakatan para ulama dan perguruan tinggi berdasarkan Impres nomor 1 tahun 1991. Yang masih menjadi perdebatan adalah keberadaan pasal 185 tentang ahli waris pengganti yang memang tidak diatur dalam fikih Islam. 3. Ketentuan mewaris dalam Islam. 1. Ahli waris, orang yang berhak mendapatkan bagian dari harta orang yang meninggal. 2. Syarat mendapatkan warisan. 3. Sebab menerima harta warisan. Nasab atau keturunan, pernikahan yang sah, waklah seseorang yang memerdekakan budak laki-laki dan perempuan. 4. Sebab tidak menerima harta warisan. 1. Kekafiran, pembunuhan. 3. Perbudakan. 4. Perzinaan. 5. Liar, tuduhan zina. 5. Ketentuan pembagian warisan. Ahli waris zawil furud, yang mendapatkan warisan bagian 1/2, suami, anak perempuan, cucu perempuan, kandung saudara perempuan sebapak. Yang mendapatkan warisan bagian 1/3 yaitu ibu, 2 saudara seibu atau lebih, dan kakek. Yang mendapatkan warisan bagian 1/4 yaitu suami istri. Yang mendapatkan warisan bagian 1/6 yaitu ibu, nenek, dan kakek, bapak, saudara seibu, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan sebapak. Yang mendapatkan warisan bagian 2/3 yaitu 2 anak perempuan, 2 cucu perempuan, 2 saudara perempuan sekandung, 2 saudara perempuan sebapak. Ahli waris ashobah.
perolehan bagian dari harta warisan yang tidak ditetapkan bagiannya dalam furud yang 6, tetapi mengambil sisa warisan setelah ashabul furud mengambil bagiannya. Ashobah bin nasab, ashobah bin nafsih, bil goir ma'al goir, asobah bisabah, orang yang membebaskan budak laki-laki atau perempuan. Kita akan lanjut ke nomor 4, yaitu menerapkan syariah Islam dalam pembagian warisan. Nah, di sini kita akan membahas sebuah soal mengenai tentang pembagian warisan guna untuk menambah wawasan mengenai pembagian ahli waris. Di sini kita akan membahas soal yaitu Bapak Yanto wafat, ia meninggalkan sejumlah harta warisan. Setelah dikeluarkan berbagai hal, harta tersebut tersisa sebanyak 120 juta rupiah. Sedangkan ahli waris terdiri dari istri, ibu, 2 orang anak laki-laki, dan 1 orang anak perempuan. Hitunglah berapa bagian masing-masing ahli waris. Nah, di sini kita membuat tabel yaitu ahli waris, bagian, perhitungan, dan hasil. Ahli waris di sini yaitu istri, ibu, 2 anak laki-laki, dan 1 anak perempuan. Bagiannya 1/8, 1/6, asobah binafsi, dan asobah bilghair. Nah, perhitungannya untuk istri bagiannya 1/8, perhitungannya 1/8 dikalikan dengan 120 juta rupiah, hasilnya 15 juta rupiah. Lanjut, ibu dari Bapak Yanto bagiannya 1/6, perhitungannya 1/6 kali 120 juta rupiah, yaitu sebesar 20 juta rupiah. Nah, sebelum kita lanjut ke ahli waris selanjutnya, kita hitung dulu hasil dari pengurangan 120 juta dikurangi dengan jumlah hasil istri dan ibu Bapak Yanto, yaitu hasilnya sebesar 85 juta rupiah. Lanjut, kita membagi ahli waris anaknya, 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Bagiannya asobah binafsi. Nah, asobah binafsi pembagiannya sebagai berikut. Pembagian asobah binafsi, kita menggunakan rumus 2X plus 1Y, di mana X adalah anak laki-laki dan Y adalah anak perempuan. Langsung kita masukkan 2 kali 2 plus 1 kali 1 sama dengan 4 ditambah 1 sama dengan 5. Nah, di sini pembagian asobah sudah ditentukan, selanjutnya tinggal kita masukkan. Untuk 2 anak laki-laki perhitungannya 4/5 dikalikan 85 juta rupiah, yaitu sebesar 68 juta rupiah. 68 juta rupiah ini hanya untuk 1 orang anak laki-laki. Jadi 68 juta kita bagi menjadi 2, yaitu sebesar 34 juta rupiah untuk 1 orang anak laki-laki. Selanjutnya ahli waris yang anak perempuan, perhitungannya 1/5 dikalikan 85 juta rupiah, hasilnya 17 juta rupiah. Selanjutnya kita masuk ke bab yang terakhir, yaitu yang kelima, manfaat hukum waris Islam. Hukum waris Islam memberi jalan keluar yang adil untuk para ahli waris. Adapun manfaatnya yaitu 1. Terciptanya ketentraman hidup dan suasana kekeluargaan yang harmonis. Yang kedua, menciptakan keadilan dan mencegah konflik pertikaian yang akan terjadi antara sesama ahli waris. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan pengucapan. Semoga video presentasi kami berguna bagi pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.